bagaimana kita membuat RKK sesuai dengan Permen PUPR tadi. Ya. Saya hanya mengantar Bapak dan Ibu bagaimana kita memahami membuat peraturan ini. Oke, di sini ada halaman sampul. Ini kita buat halaman sampulnya. Kemudian ada juga lembar pengesahan. Lembar pengesahan lah nanti ini yang akan ditandatangani oleh pengguna jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ketika ini ditandatangan oleh pengguna jasa, maka inilah menjadi pedoman kita untuk melaksanakan RKK, program K3. Kemudian di daftar isi di sini kita tulis. Jadi daftar isi itu mencakup tentang tadi 5 elemen dan beberapa sub elemen. Misalnya di elemen 1 tadi ada kepemimpinan dan partisipasi dalam kerja dan keselamatan konstruksi, maka di sub elemen itu kita buat kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Ya, di daftar isi semua kita tulis. Kemudian kita masuk ke isi RKK ini. Yang pertama ini adalah elemen 1. Di dalam elemen dan sub elemen inilah nanti tergambar nanti dia 5 prinsip-prinsip SMK 3 di PP 50 2012 pasal 6. Jadi 5 prinsip SMK 3 itu yang pertama adalah penetapan perencanaan K3, kemudian perencanaan K3, kemudian pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja, yang kelima peningkatan kinerja, peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK 3. Ya, sudah tergambar nanti di beberapa sub elemen ini. Jadi pertama di sini tadi kepemimpinan partisipasi ini yang pertama di sub elemen kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Ini kita buatkan di sini. Ini misalnya ada formnya kayak begini. Ini isunya misalnya ada wadah kemarin, wadah COVID-19 menjadi isu. Dampaknya bahwa pekerja harus mengikuti protokol kesehatan. Kategori yang kita masukkan kategori di sini adalah kategori kesehatan isunya. Jadi SWOT-nya di sini kita buat analisis SWOT-nya apakah dia masuk kekurangan, kelebihan, kekuatan dan kelemahan kita. Kita masukkan di sini misalnya kekuatan kita apa, kemudian jenis isu ini eksternal ya dari luar, kemudian sumber isunya itu dari instruksi Menteri Kesehatan misalnya. Kemudian keinginan dan harapan kita tulis di sini secara internal bahwa keinginan kita adalah pekerjaan sesuai jadwal, bahwa pekerjaan ini selesai sesuai jadwal, dan harapan kita adalah pekerja tidak terkena dampak COVID-19 dan proyek tidak diberhentikan. Karena kenapa? Karena kemarin pada saat pandemi itu banyak pekerja-pekerja konstruksi atau proyek-proyek konstruksi itu dihentikan. Kemudian secara eksternal di sini keinginan kita tidak mengganggu aktivitas dan harapan bahwa pekerja mentaati protokol kesehatan. Ini kita buat sini. Isu-isu apa yang tren sekarang. Kemudian kita buat juga struktur organisasinya. Kemudian kita tulis jabatannya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa saja. Kemudian kita buat juga di sini komitmen keselamatan konstruksi. Di sini ada fakta, komitmen, dan kita buat juga kebijakan ketiga kita apa. Kebijakan ini berdasarkan potensi bahaya tadi. Kalau potensi bahaya tadi jatuh longsor dan tertimbun, maka kebijakan yang kita buat di sini adalah bagaimana melindungi tenaga kerja dan orang lain yang hanya sewaktu-waktu masuk ke lokasi proyek kita terhadap jatuh longsor dan tertimbun. Dan di kebijakan ini kita tulis dalam bentuk narasi. Ya. Kemudian supervisi dan training di sini, ini kita buat jadwal supervisi pimpinan ke proyek, karena biasanya ini harus kita buat. Kenapa ini harus dibuat? Karena kadang-kadang pimpinan penyedia jasa itu biasanya dalam proses pekerjaan itu kadang-kadang dia tidak pernah muncul sekalipun. Nah, ini kepedulian dia mau diuji bagaimana. Untuk training akuntabilitas itu terkait dengan di dalam elemen lain, di dalam elemen 3 kayaknya umumnya, ya. Konsultasi dan partisipasi pekerja juga kita buat di sini. Medianya apa dan lain sebagainya. Kemudian ini di elemen 2 di sini ada perencanaan. Kita buat perencanaan ketiga ini prinsip SMK 3 yang kedua, yaitu kita buat identifikasi bahayanya, penilaian risiko dan pengendalian serta peluangnya bagaimana. Ya. Jadi di sini kita tulis uraian pekerjaan, di uraian pekerjaan ini kita tulis tadi safety review-nya.
pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kita identifikasi potensi bahayanya, risikonya terhadap pekerja apa saja, dan peraturan terkait dengan ini kita buat semua, ya. Rencana tindakan keteknikannya bagaimana, standar peraturan apa yang kita evaluasi di sini. Kemudian di sini ada dukungan elemen yang ketiga, yaitu dukungan keselamatan konstruksi. Dukungan di sini terhadap peralatan dan material. Kemudian ada kompetensi tenaga kerja juga, ini kita masukkan kebutuhan personil kita tadi berapa, dan nama personilnya siapa, pendidikannya apa, sertifikat kompetensinya kita sebutkan, nomor tanggalnya berapa, pengalaman dia berapa tahun, ya. Kemudian inilah nanti di 33 ini tindak lanjut dari tadi, supervisi training ini. Kita tulis di sini jenis training apa yang kita butuhkan, atau jenis pelatihan apa yang kita butuhkan di lapangan. Targetnya siapa yang mengikuti, penanggung jawabnya siapa, dan waktu pelaksanaannya kapan. Ya. Kemudian ada juga manajemen komunikasi, di sini kita lakukan. Kemudian informasinya ini semua terdokumentasi. Ya, jadi semua ada dokumentasinya. Kemudian ini elemen yang keempat, operasi keselamatan konstruksi. Pencapaian implementasi, jadi pelaksanaan rencana ketiga, pengendalian, semua di sini. Jadi kita buat sesuai dengan format yang ada. Kemudian kita buat instruksi kerjanya, kesiapan tanggap daruratnya bagaimana, ya. Investigasi kecelakaan konstruksi. Kemudian kita masuk ke elemen yang kelima adalah evaluasi kinerja penerapan SMKK. Nah, di evaluasi yang kelima ini ada form di sini peningkatan kinerja ini. Inilah nanti yang akan dinilai oleh oleh pengguna jasa, atau konsultan pengawas. Yang memberi nilai kita di sini adalah nilai ini, yang memberi nilai adalah pengguna jasa atau konsultan pengawas. Dan sekalipun pernah kita melakukan kegiatan ini tapi tidak nampak misalnya di laporan, maka itu tetap kita dikasih nilai kurang karena dia tidak nampak di laporan ini misalnya. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang kurang jelas. Karena di form ini banyak sekali yang dimasukkan, saya lihat ini. Silakan, kalau ada yang kurang jelas silakan Bapak Ibu untuk kita sharing-sharing. Silakan. Kita masih ada waktu.